menggambarkan tentang kemeriahan upacara adat yang biasanya menghadirkan kumpul keluarga yang bertujuan untuk mencapai agar ikatan kekeluargaan di tanah Toraja semakin kuat bersatu. Di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, Indonesia, ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak agar hidup mereka tidak kesepian. Oleh karena itu, setiap malam mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Namun, hingga berusia lanjut raya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya, mereka pun putus asa. Pada suatu malam, kedua suami istri itu berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun hanya berupa seekor udang." Beberapa lama kemudian, sang istri pun hamil dan melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya sang istri saat melihat bayi yang keluar dari ibunya adalah seorang bayi laki-laki yang berbentuk dan berkulit udang. Ia dapat duduk di darat maupun di dalam air. Oleh karena itu, ia diberi nama Ilawan.
Bang, kenapa anak kita seperti udang? Adik tidak usah heran, bukankah kita pernah meminta seorang anak walaupun hanya berupa seekor udang? Rupanya Tuhan mengabulkan doa kita. Iya Bang, adik ingat sekarang, kita memang pernah berdoa seperti itu. Menyadari hal itu, kedua sang istri itu memeluk Ilaurang dengan penuh kasih sayang. Mereka memasukkannya ke dalam sebuah tempayan yang berisi kayu. Beberapa tahun kemudian, Ilaurang pun tumbuh menjadi besar. Oleh karena badannya sudah tidak muat lagi, ia pun dikeluarkan dari tempayan. Sejak saat itu, Ilaurang tidak lagi hidup di dalam air. Dia pun hidup layaknya manusia biasa. Namun, ia tidak dapat berjalan karena kakinya terbungkus oleh kulit udang. Walaupun hanya tinggal dalam rumah, ia banyak tahu tentang keadaan dan peristiwa-peristiwa di sekitarnya yang didengar dari cerita-cerita ibunya. Beberapa tahun kemudian, ketika Ilaurang sudah besar, suatu hari ibunya bercerita bahwa raja yang memerintah negeri itu memiliki 5 orang putri yang semuanya cantik jelita. Rupanya, sejak mendengar cerita ibunya itu, ia selalu termenung dan membayangkan kecantikan wajah para putri raja. Ia juga selalu berangan-angan ingin menikah dengan salah seorang di antara mereka. Alangkah bahagianya aku jika mempunyai istri yang cantik. Tapi mungkinkah aku dapat menikah dengan putri raja dengan kondisiku seperti ini? Aku tidak boleh putus asa dan menyerah sebelum mencoba. Keesokan harinya, ia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya itu kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, sekarang Ananda sudah dewasa. Ananda ingin berumah tangga dan mempunyai keturunan. Memang kamu mau menikah dengan siapa? Ananda ingin menikah dengan putri raja, Bu. Apa? Dengan putri raja? Sungguh berat permintaanmu, Nak. Benar Nak, mana mungkin raja berkenan menerimamu sebagai menantunya dengan kondisi tubuhmu seperti ini. Tapi apa salahnya kita mencoba dulu, Bu? Bukankah putri raja itu ada 5 orang dan cantik semua? Siapa tahu di antara mereka ada yang mau menikah denganku. Setelah berkali-kali didesak, akhirnya kedua orang tua Ilaurang pergi menghadap kepada sang raja yang terkenal arif dan bijaksana untuk menyampaikan pinangan dari Ilaurang. Ampun Baginda, jika kami yang miskin ini sudah lancang masuk ke istana yang megah ini. Maksud kedatangan kami adalah ingin menyampaikan pinangan anak kami kepada salah seorang putri Baginda. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun tersenyum mengangguk sambil mengelus-elus jenggotnya yang sudah mulai memutih. Baiklah, kalau begitu, aku akan menanyakan hal ini kepada 5 putriku terlebih dahulu. Siapa di antara mereka yang bersedia menerima pinangan Ilaurang? Prajurit, tolong panggilkan putri-putriku untuk berkumpul di ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Tidak berapa lama, kelima putri raja sudah berkumpul di ruang sidang. Raja kemudian mengenal satu persatu putrinya, mulai dari yang sulung hingga kepada yang paling busuk, tentang pinangan dari Ilaurang. Wahai putri sulungku, bersediakah engkau menikah dengan Ilaurang? Maafkan Nanda ya, Nanda tidak mau menikah dengan Ilaurang. Masih banyak pangeran dan pemuda tampan yang sepadan dengan Nanda. Wahai putri keduaku, apakah engkau bersedia menikah dengan Ilaurang? Maaf ya, Nanda tidak bisa menikah dengan Ilaurang karena Nanda sudah mempunyai pilihan Nanda sendiri.
Wahai putri ketigaku, bagaimana dengan engkau? Apakah bersedia menikah dengan Ilaurang? Maaf ayah, Nanda juga tidak bisa. Raja pun mulai putus asa untuk bertanya kepada putri-putrinya. Ia khawatir dari kami putrinya tidak ada yang mau menerima pinangan Ilaurang. Sudahlah kakanda, jika putri-putrimu tidak ada yang mau menerima pinangan Ilaurang, jangan paksa, biarkan mereka menemukan pasangannya masing-masing. Tidak apa-apa istriku, aku ingin mencoba menanyakan hal ini kepada putri keempat dan putri bungsuku. Sang raja pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari sang permaisuri. Lalu ia melanjutkan bertanya kepada putri keempatnya. Wahai putri keempatku, bersediakah engkau menerima pinangan Ilaurang? Maaf ayahanda, Nanda juga tidak bisa karena Nanda terlalu muda untuk menikah. Raja pun putus asa, akan tetapi putri bungsu langsung bertanya. Ayahanda, Nanda saja yang menerima pinangan dari Ilaurang. Putriku, apakah kamu yakin menerima pinangan dari Ilaurang? Jika kamu terpaksa, tidak usah dipaksakan, wahai putriku. Tidak apa-apa ayahanda dan ibunda, aku akan menerimanya dengan ikhlas. Baiklah putriku, ayahanda akan bersih kalian. Pesta pernikahan kalian akan kita langsungkan 3 hari lagi. Mendengar jawaban si putri bungsu dan restu dari raja, ayah dan ibu Ilaurang sangat gembira. Dengan perasaan sukacita, mereka pun mohon pamit kepada sang raja untuk segera menyampaikan berita gembira itu kepada Ilaurang. Benarkah raja menerima pinanganku, Bu? Benar anakku, putri bungsu raja yang bersedia menikah denganmu. Yakin pinangan yang diterima, tiba-tiba kulit udang Ilaurang terkelupas. Wah, ternyata kamu tampan dan gagah anakku. Alangkah terkejutnya kedua orang tuanya saat melihat wajah anak mereka. Putri bungsu pasti akan senang sekali mempunyai suami setampan kamu, nak. Setelah itu, dengan ditemani ibunya, Ilaurang pergi mencukur rambutnya yang sangat panjang. Karena sejak kecil tidak pernah dipotong. Setiap bertemu warga di jalan, ibu Ilaurang selalu ditanya tentang orang yang berjalan bersamanya. Siapa lelaki tampan itu? Dia anakku, Ilaurang, yang akan menikah dengan putri raja. Seorang tercengang ketika mengetahui bahwa lelaki tampan itu adalah Ilaurang. Saat ini, mereka memandang Ilaurang berwajah buruk seperti udang. Sulawesi Selatan ada sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi, Indonesia. Selayar di selatan Sulawesi juga merupakan bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota provinsi ini berada di kota Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Makassar di barat dan di selatan. Dan penduduk sebanyak 9 juta jiwa, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi terpadat di pulau itu, terpadat ke-6 di Indonesia. Suku bangsa utama di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Namiannya didasarkan pada pertanian, mesiu,
Sulawesi Selatan terkenal dengan destinasi dan daya tarik wisatanya. Di antaranya Pantai Losari, Makam Raja-Raja Talo, Istana Raja Goa, Makam Raja-Raja Goa, Syekh Yusuf, dan masih banyak lagi. Senjata tradisional Sulawesi Selatan adalah badik. Badik adalah pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari Sulawesi. Badik bersisi tajam, tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. Hidangan tradisional khas Sulawesi Selatan antara lain es pisang hijau, karongko, jalak, butuh, palu basah, dan masih banyak lagi. Pada suatu hari, Ilawarang terpaksa harus meninggalkan istrinya karena mendapat tugas dari raja untuk pergi berdagang ke daerah lain. Sebelum berangkat, Ilawarang berpesan kepada istrinya. Dinda, abang akan pergi berdagang ke negeri Sendang. Dinda harus berhati-hati terhadap kakak-kakak Dinda. Rupanya mereka iri hati dan ingin mencelakai Dinda. Oleh karena itu, ambil dan bawalah pinang dan telur ini kemanapun Dinda pergi. Baik Kanda, Dinda akan selalu mengingat pesan Kanda. Setelah sang bisa putri bungsu berangkat, putri bungsu hanya bisa melihat kepergian Ilawarang sambil menatap benda yang Ilawarang berikan sebelum pergi. Namun, tiba-tiba dia terjatuh. Putri bungsu terjatuh dari tebing. Dan rupanya yang mendorongnya adalah saudara-saudaranya yang hendak merebut Ilawarang darinya. Putri bungsu terseret dan tenggelam di tengah lautan. Maka tersebarlah berita bahwa istri Ilawarang meninggal dunia karena dimakan ikan. Sementara itu, berkat pertolongan Tuhan, si putri bungsu
bungsu yang tenggelam di laut masih hidup. Ia pun teringat dengan buah pinang dan telur pemberian suaminya. Buah pinang itu ia tanam di dasar laut, sedangkan telurnya ia pecahkan. Lama-kelamaan, pecahan telur menjadi besar dan masuklah ia ke dalamnya untuk berlindung. Beberapa bulan kemudian, buah pinang yang ditanamnya itu tumbuh menjadi pohon besar dan tinggi, sehingga melebihi permukaan air laut. Selang beberapa minggu, si putri bungsu menjelma menjadi seekor ayam dan kemudian bertengger di atas pohon pinang. Setiap ada perahu yang lewat, ayam itu selalu berkakak dan bertanya tentang keberadaan suaminya. Di manakah suamiku Ilaurang? Bunga putih nama perahunya. Pada suatu hari, dari jauh tampaklah sebuah perahu yang akan melewati tempat ayam itu bertengger. Ketika kapal itu sudah dekat, ayam itu berkokok dengan sekeras-kerasnya dan menanyakan keberadaan suaminya. Di manakah suamiku Ilaurang? Mendengar teriakan ayam itu, tiba-tiba seorang lelaki tampan keluar dari dalam kapal dan berdiri di anjungan. Aku Ilaurang. Kapal itu mendekati ayam yang sedang bertengger di atas pohon pinang. Saat kapal itu semakin dekat, sang pangeran langsung cepat-cepat mengambil ayam tersebut dari atas pohon pinang. Setelah itu, ayam tersebut menangis. Bang, ini aku putri bungsu, istrimu. Ilaurang pun segera mengelus-ngelus ayam itu sambil mulutnya kuatkan membaca mantra. Beberapa saat kemudian, atas kuasa Tuhan, ayam itu berubah kembali menjadi si putri bungsu. Setelah itu, si putri bungsu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga ia menjelma menjadi seekor ayam. Sudahlah Dinda, mari kita kembali ke istana. Tentu ayahanda, ibunda, serta keempat kakakmu sudah lama menunggu. Tapi bang, bagaimana dengan keempat kakakku? Mereka pasti akan mencari cara lain untuk menyingkirkan Dinda, sehingga mereka bisa menikah dengan abang. Dinda tidak usah khawatir. Abang mempunyai cara agar keempat kakak Dinda itu menjadi jerak dan tidak akan mengganggu Dinda lagi. Bagaimana caranya bang? Dinda bersembunyi di dalam peti itu. Kemudian abang memberi Dinda jarum besar. Jika ada yang memikul peti itu, maka tusuklah punyaknya. Baik bang. Ketika kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan, seluruh warga istana datang menyambut kedatangan Ilaurang. Tidak terkecuali keempat kakak si putri bungsu. Mereka senang sekali Ilaurang telah kembali. Dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang akan dipilih oleh Ilaurang untuk menjadi istrinya. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha mencari perhatian Ilaurang. Ternyata Ilaurang pun sudah memahami sikap dan gerak-gerik mereka. Barang siapa di antara kalian yang mampu memikul peti itu sampai ke istana, maka dialah yang akan menjadi istriku. Mendengar pernyataan Ilaurang itu, maka berlomba-lombalah mereka ingin mengangkat peti itu. Giliran pertama jatuh kepada putri yang sulung. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat peti itu ke atas pundaknya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ia menghempaskan peti itu. Karena tidak kuat menahan rasa sakit akibat terkena tusukan jarum di pundaknya, putri sulung gagal menjadi istri Ilaurang. Selanjutnya,
putri ketiga yang mengangkat putri tersebut. Namun sama halnya dengan putri pertama dan putri kedua, putri ketiga pun tidak mampu mengangkat putri tersebut sampai ke istana. Setelah putri pertama, putri kedua, dan putri ketiga gagal memukul putri tersebut, selanjutnya giliran putri keempat yang akan mengangkat putri tersebut hingga ke istana. Akan tetapi, melalui mereka berjalan lebih dekat putri itu, kemudian memenuhi rasa sakit di pundak. Oleh karena tidak seorang pun yang berhasil, maka kalian gagal menjadi istriku. Setelah itu, Ilaurang memerintahkan para pengawalnya untuk mengikat peri tersebut dengan tali, lalu mengangkatnya beramai-ramai ke istana. Sesampainya di istana, Ilaurang kemudian menjelaskan apa sebenarnya isi dari peti tersebut. Pengawal, buka peti itu. Baik, Tuan. Putri sulung berlari ke arah pintu, putri kedua berlari ke arah dapur, putri keempat berlari keluar dari istana. Akhirnya, si putri bungsu pun diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, sedangkan keempat kakaknya menjadi pelayannya. Putri sulung yang berlari ke arah pintu bertugas mencuci pakaian. Putri kedua yang berlari ke dapur bertugas memasak. Dan putri keempat yang berlari keluar istana bertugas membersihkan lantai. Pada akhirnya, Ilaurang dan putri bungsu diangkat menjadi raja dan ratu dan hidup bahagia selamanya. Dari kisah ini, kita dapat banyak belajar bahwasanya sebagai manusia tidak selayaknya kita menghakimi orang lain berdasarkan penampilan fisiknya, serta kita juga jangan sampai memiliki sifat iri dengki, karena sifat tersebut dapat menimbulkan perpecahan antar sesama saudara. Tamat. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Tak pernah mencoba